kemudian yang saya hormati admin LMS, kemudian ada Ibu Diana, kemudian pembimbing tadi ada Pak Firdaus dan Ibu Mantasia, kemudian yang saya hormati Guru Pamon. Siapa yang ada di Guru Pamon ini? Ya, kalau di angkatan di kelas 02 itu Pak, kayaknya Ibu Nur Muhrianti, Pak Soeharto dengan tetangga apa Pak? Ya. Oke, ya saya hormati adik-adikku yang sementara mengikuti PPG, dan alhamdulillah tadi informasi dari Ibu Diana bahwa ini sudah lewat ujian komprehensif semua. Saya tidak tahu apakah dia sudah lulus semua, dan saya kira sudah lulus semua sehingga dia bisa ikut selanjutnya ya. Amin. Oke, Ya, dalam kegiatan PPL ini baru saja juga kami dapat informasinya, sehingga saya tidak sempat tadi membuat presentase. Namun demikian kita mungkin nanti masuk di LMS-nya ya, apa-apa yang harus kita lakukan di dalam PPL ini. Jadi pada prinsipnya bahwa praktek pengalaman lapangan itu merupakan salah satu mata kuliah dalam program PPG, di mana berkegiatan latihan mengajar maupun non mengajar. Jadi ada mengajarnya, kemudian ada non mengajar atau non teaching. Kemudian yang juga termasuk melakukan latihan penelitian tindakan kelas. Ya, jadi ada 3 hal yang dilakukan di dalam PPL itu. Yang pertama tadi ada latihan mengajar, kemudian ada non mengajar. Ini non mengajar misalnya apa? Ada pramuka, ada pelam merah, dan kegiatan-kegiatan non mengajar lainnya yang berhubungan mungkin dengan pembelajaran yang kita lakukan. Termasuk tadi saya bilang ada penelitian tindakan kelas ya, di mana PPL ini dilaksanakan secara terbimbing ya. Jadi dibimbing oleh ada guru Pamon, ada dosen pembimbing lapangan yang biasa disebut PPL, kemudian dia terpadu. Jadi di mana ini untuk memenuhi persyaratan pembentukan guru profesional. Jadi tujuan akhir kita ini bagaimana kita bisa menjadi guru profesional ya, outputnya. Kemudian PPL diselenggarakan oleh PPG memiliki pengalaman ya, digunakan untuk memberikan pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan yang dapat menunjang tercapainya kompetensi utuh guru profesional. Di mana arah pandemi COVID-19 ini bahwa PP dilaksanakan secara daring. Jadi pembimbingan, kemudian pelaksanaan dan pelaporan itu dilakukan secara daring. Namun demikian, tadi hasil diskusi dari teman-teman yang ada di P3G itu bahwa itu pembelajarannya nanti bisa saja dilakukan secara tatap muka maupun dengan daring. Jadi bisa luring maupun daring, tergantung nanti tempatnya mengajar nanti atau praktek. Oke, kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa ada 3 yang diharapkan dari kegiatan nanti ini, atau 3 output yang diharapkan dari kegiatan ini. Yang pertama adalah nanti diharapkan ada video praktek pembelajaran ya. Jadi ada video praktek pembelajaran yang akan nanti diupload. Ini yang akhir nanti, ada nanti ini beberapa kali nanti diupload. Jadi video praktek ini mulai nanti video praktek misalnya yang masih mentah itu nanti dilakukan dikirim ke YouTube, kemudian nanti
diedit, nanti setelah diedit itu baru dimasukkan ke LMS-nya. Karena kalau masukkan semua misalnya pembelajaran misalnya 50 menit atau 2 jam, ya berat sekali buat aplikasi LMS ini. Sehingga nanti dirubah dulu, diedit, itu durasinya 10 sampai 15 menit. Di mana kapasitasnya itu maksimal 401. Jadi 401, saya tidak tahu kenapa harus ada satunya di belakang. Jadi 401 megabyte. Kemudian yang kedua, output kita di hire di di PPL1 ini ada video praktek non teaching. Jadi ada video praktek non teaching. Seperti tadi saya katakan, bisa pramuka, bisa apa kegiatan-kegiatan, biasa kegiatan administrasi kah, atau misalnya ada kegiatan pembimbingan mungkin bisa dilakukan di guru-guru atau bagaimana. Tapi itu dibuatkan skenario. Jadi ada skenario. Ya. Jelas dia apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Bapak Ibu sekalian, kedengaran Ji? Ya, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh iya. Oke, kemudian yang ketiga yang harus kita dapat dari kegiatan ini atau PPL1 ini bahwa ada nanti form penelitian tindakan kelas. Jadi mungkin ada nanti bentuk-bentuk laporan-laporan yang dibuat dalam penelitian tindakan kelas. Seperti kita ketahui bahwa di PPL ini, PPL1 itu ada 2, jadi ada PPL1, ada PPL2. Jadi PPL-nya ada 2, PPL1 itu ada 2 siklus. Ini biasanya lebih banyak ke mungkin kita di latihan, difokuskan pada latihan. Nanti di PPL2 itu ada juga 1 siklus, itu biasanya di situ ujian biasanya ya, ujian ujian akhir PPL. Kemudian sistem pembelajaran tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa luring, bisa daring, tergantung nanti tempatnya praktek. Apakah dia sudah diperbolehkan untuk pembelajaran daring, luring, itu nanti yang tergantung itu Kemudian selanjutnya tahapan-tahapan mungkin kita bisa share dengan ada 8 kegiatan di ini. Saya coba. Saya minta Bu Diana, saya mau share filenya. Silahkan, Pak. Iya, sebentar. Belum bisa, Bu Diana. Ya. Saya lupa dulu jadi bahasa Indonesia. Saya mudah dipahami. Oke, ya. Ya, di sini ya. Jadi ini ada PPL1, Teknik Komputer dan Informatika, kelas 2, kemudian ada PPL1, ini tetap dikatakan kemarin kan sudah dilewati F1 sampai F4, sekarang F5. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah pencermatan. Jadi sebenarnya ini hari, ini sudah kita harus lakukan ini, pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1 dan PTK. Jadi kita harus melihat ini, melihat bagian-bagian yang kita sudah kerja itu ada 3 perangkat kalau tidak salah, ada 3 bagian ya, atau apalah namanya, ada 3 perangkat pembelajaran yang kita buat, itu nanti masing-masing setiap perangkat itu, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ada 3 siklus semuanya, jadi nanti misalnya perangkat pertama itu ditampilkan di siklus pertama, kemudian perangkat kedua di siklus kedua, kemudian perangkat ketiga di siklus ketiga. Nanti seperti itu ditampilkan.
Untuk ini kegiatan pertama ini kita mencermati dulu apa-apa yang masih perlu diperbaiki, ya. Itu yang kita lakukan di kegiatan pencermatan perangkat pembelajaran. Kita cermati perangkat pembelajaran kita. Ini ada beberapa, jadi ada nanti kita upload di sini. Setelah kita cermati, kita upload perangkat pembelajaran yang kita buat. Tetapi yang diupload di sini hanya satu, ya, hanya siklus 1 saja, perangkat di siklus 1. Kalau misalnya kita di kelompok A, maka kita input di upload di kelompok A. Begitupun juga dengan kelompok B dan kelompok C, ya. Kemudian ini bisa juga kita lakukan diskusi. Saya kira ini sudah mewakili kita nanti sebentar diskusi. Ini kemudian seperti biasanya ini selalu ada jurnal belajar mahasiswa. Ada kitab buat jurnal, begitu pula dengan dosennya. Jadi harus ada jurnal ini untuk tahap pertama. Kemudian di tahap kedua ini ada revisi perangkat pembelajaran siklus 1. Jadi ini nanti ada revisi-revisi yang telah disarankan oleh misalnya guru pamong dengan dosen pembimbing. Itu nanti direvisi kemudian diperbaiki. Setelah diperbaiki diupload kembali, ya, bisa diupload kembali. Kemudian yang kajian-kajian di sini ada web meetingnya, masing-masing kelompok ini sudah disiapkan. Kemudian ada jurnal belajar mahasiswa, ini setiap pertemuan kita lakukan, ada tempat berdiskusi. Ini nanti diisi semua supaya kita ada penilaian keaktifan. Jadi ada kemudian revisi, ada diskusi, tempat diskusi kita. Kemudian terakhir ini mengupload file hasil revisi perangkat pembelajaran siklus 1, misalnya di kelompok A misalnya. Itu nanti dia akhir ini di sore hari mungkin atau siang hari ini sudah mengupload hasil revisinya lagi. Kemudian di siklus 3 pelaksanaan pembelajaran dan perekaman siklus 1. Ya. Jadi di kegiatan ketiga ini kita sudah bisa melakukan pembelajaran. Ini sudah lakukan praktek pembelajaran yang dilakukan nanti di sekolah. Ya. Ya, di siklus 1 ini. Kemudian ada beberapa kegiatan di sini di pelaksanaan pembelajaran ini memang difokuskan, ya, sebenarnya difokuskan untuk berkegiatan di sekolah. Ini sebenarnya juga nanti sesuaikan dengan jadwal di sekolah, ya. Dan kalau bisa misalnya kita minta izin di kepala sekolah agar supaya misalnya kita bisa praktek pada hari ketiga ini, ya, ya, hari ketiga atau hari keempat kah itu tadi anunya? Kayaknya hari keempat, ya. Hari keempat Pak, hari keempat. Iya, tetapi di di LMS-nya ini hari ketiga, ya. Nanti kita sesuaikan saja. Tidak, ya. Tapi Pak. Iya. Jadi hari pertama dan kedua itu adalah bagian pertama yaitu pencermatan perangkat. Iya. Kemudian hari ketiga itu baru revisi perangkat pembelajaran siklus 1. Oh, berarti ada perubahan ini, ya? Tidak ada sebenarnya perubahan, Pak. Jadi untuk hari pertama itu kita berada di bagian pertama tadi, Pak. Iya. Nanti hari keempat itu baru pelaksanaan pembelajaran dan perekaman. Dikondisikan saja, ya, dikondisikan saja. Iya, Pak, iya. Jadi di sini, ya. Oh iya, sorry ya, saya tidak lihat harinya tadi. Ini ada hari kelima di bawah ini. Kegiatan keempatnya ini. Sorry ya, jadi di sini hari kelima. Ini sudah hari kelima ini hari keempat. Saya tidak lihat tadi ini. Oke, jadi di hari keempat ini memang betul-betul kita melakukan praktek pembelajaran. Tetapi misalnya tadi disampaikan pemateri tadi,
Misalnya kalau misalnya ada kegiatan non mengajarnya, video-videonya itu bisa diupload pada hari itu ya, pada hari keempat ini. Pada hari keempat itu sudah bisa diupload video non mengajarnya, atau bisa juga dengan form PPK-nya atau laporan PPK-nya. Ya, dan tetap ini ada jurnal ini di hari keempat ini ada jurnal belajar mahasiswa, kemudian ada jurnal mengajar dosen. Kemudian selanjutnya di hari kelima ada pelaksanaan editing atau upload rekaman praktek pembelajaran siklus 1. Setelah kita mengedit, kemudian kita upload. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa durasi video yang kita buat itu 5 sampai 10 menit kalau di sini, tapi tadi disepakati waktu pertemuan tadi pagi itu bisa 10 sampai 15 menit. Ya, itu diunggah di sistem. Setelah nanti kegiatan pembimbingan tadi, apa-apa yang harus diambil dari kegiatan pembelajaran, karena kalau misalnya pembelajarannya ini susah sekali, saya kira kalau misalnya hanya 15 menit, kemudian kita mau secara utuh, makanya nanti diedit supaya yang penting di situ kan apa kegiatan-kegiatan yang pendahuluan yang perlu kita munculkan di situ, kemudian di kegiatan kegiatan inti misalnya itu kita biasanya melihat apa ada model yang muncul di situ, apakah ada pendekatan yang muncul di dalam kegiatan-kegiatan itu. Ya. Jadi di kegiatan 4 ya, jadi pelaksanaan editing dan upload rekaman praktik pembelajaran di hari kelima. Kemudian ini kita mengupload di sini masing-masing. Ini kalau sudah diupload ini sudah kelihatan di sini. Kalau ini diupload ini masih YouTube ya. Jadi nanti yang diupload di sini linknya yang dari YouTube itu yang diupload ke sini. Ya. Jadi linknya dari misalnya kita masukkan dulu ke ke YouTube, kemudian nanti linknya yang diupload. Ya. Kemudian yang kegiatan 5 ini atau hari ke-6 pencermatan masukan pelaksanaan praktik pembelajaran daring satu PPK. Ya. Jadi ada beberapa juga kegiatan yang harus dilakukan, tetap harus ada diskusi, di samping tadi mencermati masukan balikan tentang rekaman tadi, apa-apa yang perlu diperbaiki, apa-apa yang harus muncul, itu nanti di kegiatan ini, kegiatan 5 di hari ke-6. Ya, itu sudah satu siklus, dan siklus selanjutnya sama saja nanti siklus 1 mulai 1 sampai dengan kegiatan 5 tadi, jadi ada 6 hari. Jadi sampai ke hari ke-6 itu satu siklus, kemudian nanti dilanjutkan siklus 2. Yang perlu juga saya garis bawahi di sini tadi ada beberapa permasalahan dari yang muncul dari pengalaman PPL sebelumnya, bahwa banyak anak-anak yang membuat PTK beda dengan model pembelajaran yang dilakukan. Jadi semestinya itu model yang dilakukan di pembelajaran itu sesuai dengan model yang yang akan dilakukan penelitian, model apa yang di dalam penelitian PPK-nya itu, penelitian tindakan kelasnya. Seperti misalnya peningkatan prestasi belajar, misalnya menggunakan model contextual teaching learning, tetapi nanti di pembelajarannya beda yang dimunculkan di situ di pembelajaran. Itu mungkin yang yang perlu digarisbawahi. Jadi nanti disesuaikan antara model yang ada model yang ada di pembelajaran dengan model yang ada di PPK-nya. Saya kira itu untuk sementara
kita lebih banyak mungkin diskusi nanti. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kalau saya tidak bisa, kita tunda. Kemudian ada beberapa rekan-rekan di sini yang bisa memberikan masukan dan kita diskusi ya, saling diskusi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tempat saya gelap ini. Nggak mati lampu nih, Pak. Nyala dulu lampu. Lampu. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dosen pembimbing atau guru pamong. Pak Firdaus, Ibu Susi, Ibu Mantasia, Pak Udin. Siapa lagi? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau bagaimana, atau ada teman-teman yang mau ini. Silakan Bu Diana. Ya, Pandu Bu Diana. Iya Pak, ya. Mau tanya Pak. Iya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, untuk hari pertamanya itu dihitung hari ini ataukah besok seperti itu Pak? Hanya itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebenarnya hari pertama itu sudah mulai ini hari Senin. Iya. Itu mungkin ringkas saja ya. Nah. Ya Pak. Yang ada yang lain. Terima kasih Pak. Ya Pak. Mau tanya Pak? Ya Ya, Pak. teman-teman siapa ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Keras. Pak Pras Ya ya. siap Pak. Pak. Untuk videonya itu kita edit berapa menit, terus kalau memang di sekolah kita itu memang kondisinya daring, berarti kita membuat videonya posisinya daring seperti itu Pak ya. Mungkin itu Pak. Iya. Jadi kalau misalnya dilakukan secara daring itu tetap di ini. Jadi mungkin ada perekaman layar. Oh. Direkam Iya. layar dan apa yang harus ditampilkan di situ. Oh gitu. Ya. Kan sudah pernah yang kemarin kan yang peer teaching kan seperti itu ya. Ya Pak. Ya. Tapi kondisinya kalau di sekolah kita itu tidak menggunakan Google Classroom dan juga tidak menggunakan Zoom Pak. Jadi kita biasanya menggunakan WhatsApp untuk menghubungi siswa, terus kode absensinya dimasukkan ke WhatsApp, kemudian anak-anak disuruh masuk ke LMS Moodle seperti itu Pak biasanya Pak. Enggak apa-apa Pak ya kalau itu iya. Ya, dilakukan saja sesuai anunya. Oh siap. Pentingkan kegiatan saya bilang tadi. Oh ya pembelajaran. Di kegiatan pendahuluan, apa yang harus di kegiatan inti, gitu. apa yang harus dilakukan Ya. penutup ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Supriyadi. Selamat sore Pak Priyadi. Ya, sore Pak. Saya Bagus Pak dari TKI 01 Pak. Iya Pak. Mau tanya Pak, untuk perangkat itu berarti kita melanjutkan yang kemarin boleh dipakai Pak ya? Iya, betul Pak. Perangkatnya Pak. Iya. Jadi boleh menggunakan yang kemarin Pak ya? Ya. Ya, betul. Perangkatnya itulah yang dipakai. Tadi kan ada 3 yang dibuat perangkatnya kemarin. Perangkat pembelajarannya kan ada 3. FPP-nya ada 3. Mungkin itu nanti misalnya siklus pertama digunakan yang pertama, siklus 2 digunakan yang kedua. Begitu juga yang ketiga digunakan yang ketiga. Berarti boleh menggunakan perangkat yang kemarin Pak ya? Yang sudah ditugaskan kemarin Pak ya? Iya, memang semestinya itu. Jangan pakai perangkat yang lain. Oh gitu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Pri. Jangan pakai perangkat yang yang bukan dilatihkan kemarin ya, yang sudah dilatihkan kemarin itulah yang dipakai ya. Oh iya. Oke, Mas. Terima kasih Pak Pri. Ya. Ya, sama-sama Pak. Iya, teman-teman. Jadi yang diupload itu hari ini sampai besok ya, dan dicermati adalah
perangkat hasil review final kemarin. Itu jadi bukan perangkat yang kita buat baru. Makanya di awal itu disampaikan bahwa perangkat yang teman-teman akan gunakan nanti, yang akan dibuat adalah perangkat yang akan digunakan pada saat PPL nanti, itu ya. Supaya teman-teman tidak, ya, supaya tidak, teman-teman tidak repot lagi membuat mengulang dari awal, Bu. Baru. Iya. Nanti gempor itu Pak, kalau misalnya baru membuat lagi. Nah, hari keempat itu teman-teman harus sudah melaksanakan pembelajaran dan merekamnya itu ya pada hari keempat. Kemudian tadi saya tambah sedikit dari Pak Supriyadi bahwa kegiatan non-teaching itu file videonya itu 7 sampai 10 menit ya teman-teman. Ya Bu, siap Bu. Itu. Kemudian untuk file proses pembelajarannya itu misalnya 2 jam pembelajaran itu semua diupload ya di hari kelima dan diunggah di tempat yang saya sudah buatkan berdasarkan nama teman-teman semua ya. Tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Supriyadi. Nah, nanti hari berikutnya itu file yang 2 JP tadi itu teman-teman press lagi menjadi 10 sampai 15 menit. Itu ya. Jadi ada file aslinya yang diupload 2 JP berdasarkan teman-teman melaksanakan kegiatan pembelajaran yang direkam itu. Nanti hari berikutnya itu teman-teman akan edit ya menjadi 10 sampai 15 menit berdasarkan saran-saran dari dosen pembimbing dan guru pamong. Berarti Gitu ya. Bu ya. Untuk teaching pertama itu videonya full Bu ya? Ya, full. Oh iya. Mau tanya lagi Bu. Silakan. Kegiatan non teaching itu biasanya apa aja Bu ya? Yang non teaching itu. Kalau kegiatan ya. Kalau kegiatan non teaching itu kan banyak yang biasa dilakukan. Kalau saya bisa katakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah, misalnya pramuka, plamera, kegiatan-kegiatan OSIS misalnya, kita membimbing di situ. Kemudian mungkin ada kerja bakti itu udah bisa sebanyak. Tetapi harus ada skenarionya apa yang ini di skenario pembelajaran kegiatannya itu ya divideokan, jadi ada skenarionya mulai dari apa misalnya ya. Kemudian kegiatan administrasi, kalau kita tik mungkin apa yang cocok kira-kira, atau misalnya kita membimbing siswa kita atau apa yang bisa ekstrakurikuler di samping itu, di samping pramuka, plamera, kan itu yang umum. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Pri. Iya. Oke, masih ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Atau siapa tahu ada tambahan dari dosen pembimbing yang lain? Bu. Ya. Bunda. Silakan Pak Niko. Boleh bertanya Bunda? Silakan. Satu aja ya. Banyak-banyak juga enggak apa-apa Pak Niko. Oh ya. Ini Bunda, ini kan PPL kan 2 minggu ya? Iya, ini untuk recordingnya itu 3 kali pertemuan, full jam atau gimana, Bunda? Apa cuma 1 kali pertemuan saja recordingnya? Dalam mengajar itu sama dosen sama murid dan pamong. Silakan Pak Supriyadi ya. Iya. Jadi recordingnya itu 2 jam pelajaran. Jadi tetap apa yang dilakukan misalnya di sekolah kan ini kan tadi sudah bahwa ada pembelajaran nyata ya. Jadi tetap 2 jam pelajaran yang direkord, tetapi nanti kan yang 2 jam pelajaran itulah yang masuk nanti di YouTube. Ya, yang di YouTube. Kemudian dimasukkan linknya ke LMS, kemudian itulah nanti diedit lagi
menjadi 15 menit maksimal, ya 15 menit maksimal. Kalau di panduan itu hanya sampai 7 sampai 10, tetapi tadi harus kesepakatan dari panitia tadi itu bisa sampai 10 sampai 15, ya. Jadi ya silakan. Bu Diana mungkin ada tambahan, Bu Diana. Silakan. Izin bertanya, Iya, Pak. Pak. Boleh tambahkan sedikit. Jadi begini Pak Niko, ini kan ada 3 siklus. 3 siklus ya. Ya, jadi setiap siklus itu teman-teman pastinya akan tetap melakukan kegiatan pembelajaran dan perekaman. Berarti 3 kali. Iya, 3 kali. Ini kan ada 3 siklus dan ada 3 perangkat yang teman-teman harus upload di masing-masing siklus itu. Mamanya gini Bu, 1 RPP, 1 KD, isinya 3 pertemuan, boleh nggak? 3 pertemuan. 1 RPP, 1 KD, isinya 3 pertemuan dari pengetahuan dan keterampilan. Gimana? Apa 3 RPP? 1 siklus 1 RPP, 2 siklusnya RPP lagi. Kemarin kan di awal disampaikan ada 3 RPP kan? 3 RPP, kemudian 3 bahan ajar, LKPD-nya, itu kan semua harus dilengkapi. Itu satu perangkat pembelajaran itu teman-teman. Satu itu Pak Niko, jadi harus lengkap semua. Oke. Nah itulah yang diupload di masing-masing siklus. 3 perangkat tersebut. Jadi ada RPP, bahan ajar, LKPD, kemudian media pembelajarannya, ada evaluasinya, gitu ya. Lengkap semuanya. Terus ntar yang di PPL kan itu pertemuan, misalnya 1 RPP itu kan ada maksimum itu 3 pertemuan gitu ya. Itu dipilih atau semuanya dipilih ya? Dipilih salah satu pertemuan aja ya. Ya, tetapi perangkat-perangkat itu dia harus tetap dimasukkan dengan 3 tadi. Mungkin ditandai yang mana yang dilaksanakan, ya. Ya. Oke, gitu ya Pak Niko. Terima kasih Bunda. Ya, ada yang lain? Izin bertanya Bu Diana. Pak Slamet, oke, silahkan Pak Slamet. Yang tadi sampaikan Pak Supriyadi, kita merekod selama 2 jam pelajaran untuk setiap 1 kali pertemuan. Di tempat saya Bu, ini kan memang daring. Kalau 2 jam pertemuan normal itu kan 45 kali 2, 90 menit Bu. Nah, kondisi daring ini biasanya kita tidak sampai karena terbatas kuota. Maksimal biasanya saya dengan siswa itu daring Bu, dengan Google Meeting itu paling lama sekitar 30 menit untuk 1 kali pertemuan. Tidak apa-apa Bu. Sebagai pengganti 2 jam pelajarannya. Ya Pak Slamet, kan kalau kegiatan pembelajaran daring kan ada yang sinkron, ada yang tidak sinkron ya. Gitu. Jadi mungkin yang kita munculkan itu mungkin yang sinkronnya itu ya. Jadi mungkin tidak mungkin kita lakukan misalnya 2 kali 45 menit. Kasihan ya. Jadi nanti dikondisikan, saya sampaikan tadi kan ini kan namanya praktek mengajar. Intinya itu bagaimana muncul itu kegiatan-kegiatan kegiatan pembuka, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Itu yang perlu ya. Jadi jangan terlalu kaku, misalnya tadi 2 kali 45 menit harus 90 menit lakukan Zoom misalnya ya. Itu mungkin ya enggak usah terlalu kaku. Untuk yang di-upload mungkin tadi kembalinya ke 15 menit itu, hanya mau dilihat 15 menit itu bagaimana muncul yang 15 menit tadi itu, kegiatan penutup ada di situ, kegiatan inti ada, kegiatan pembuka ada semua di dalamnya, kemudian di kegiatan inti itu kelihatan modelnya, ya, kegiatan pendekatannya, itu yang diharapkan itu sebenarnya di kegiatan ini. Iya, makasih. Terima kasih Pak. Bu Karin katanya tanya. Bagaimana Bu Karin, ada? Kalau Bu Karin pasti jelas semua. Saya ingin bertanya Bu, ini terkait kegiatan yang selain pembelajaran. Kalau di sekolah saya kebetulan kan lagi off semua ya Bu, libur juga. Itu gimana Bu untuk solusinya kira-kira?
Kenapa untuk tolong diulangi? Saya enggak. Oh, untuk pembelajarannya, untuk yang selain pembelajaran seperti ekstra seperti itu kan di sekolah masih libur ya Pak ya, terkait dengan adanya pandemi ini. Nah, untuk solusinya gimana itu Pak? Bu Diana mungkin ada sebelum saya. Ya, jadi sebenarnya bisa ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa berhubungan misalnya dengan di sekolah ya. Ya, seperti kemarin tadi itu yang disampaikan Pak Sawal itu seperti misalnya penanaman pohon, apa yang dilakukan di sekolah itu, ya, di sekolahnya atau di sekitar sekolahnya, ya, atau misalnya ada pembuatan komposter, tempat sampah misalnya, pembuatan tempat sampah, ya, seperti itu saja. Walaupun misalnya tidak ada siswanya, kita yang melakukan, atau misalnya ada perbaikan apa ya, papan potensi, membuat papan potensi yang ada misalnya di sekolah yang harus dilengkapi, itu termasuk kegiatan non teaching, ya. Berarti harus dilakukan dengan siswanya gitu Pak? Ya. Apa berarti tidak apa-apa jika dilakukan tanpa siswa? Ya, bisa saja dilakukan tanpa siswa. Seperti tadi kegiatan administrasi itu, papan potensi, atau misalnya pembuatan nama-nama kelas. Misalnya tadinya berbahasa Indonesia, dirubah menjadi berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Ya, seperti itu ya. Itu kegiatan-kegiatan non-teaching di sekolah bisa dilakukan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin bertanya Bapak. Bu Diana, Pak Sub. Iya, silakan Bu. Ya, barangkali saya ada sedikit tambahan ya. Masalah kegiatan non mengajar. Sebenarnya kegiatan non mengajar itu Bapak Ibu sudah masukkan di dalam atau Bapak Ibu sudah buat di RTL, ya. Apa yang Bapak Ibu buat di RTL itulah yang akan dikerjakan Bapak Ibu. Jadi jangan baru berpikir lagi sekarang mau buat yang baru, karena Bapak Ibu sudah membuat di kegiatan non mengajar itu di RTL-nya. Jadi bukan lagi yang baru, ya. Kan Bapak Ibu ada membuat perangkat itu kan, di RTL itu kan, membahas tentang kegiatan non mengajar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, baik maupun daring maupun luring. Ya, itu yang Bapak Ibu yang kerjakan, bukan yang baru lagi. Itu barangkali dari saya, Pak, tambahannya. Makasih. Oke, terima kasih Bu Susi. Ya, betul. Bu Mardiana. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini mau tanya yang pertama. Berarti setiap siklus kita ngupload satu RPP dan seperangkatnya itu Bu ya, berarti setiap siklus. Iya Pak. Oke, terus kemudian yang kedua Bu, ini di sekolah saya itu sudah 50% masuk. Sedangkan RPP saya itu daring. Terus kemudian yang luring ini yang di tatap muka ini, apakah bagaimana saya memperlakukannya Bu? Mohon masukannya. Terima kasih. Halo Bu. Sebenarnya itu nggak masalah. Sebenarnya kan kita bisa yang berubah kan hanya yang sintaksnya saja itu. Jadi tetap misalnya model yang kita gunakan itu, kemudian pendekatan yang kita gunakan itu sama saja. Ya, mungkin hanya ada perubahan-perubahan di ini. Jadi misalnya kalau kita mau lakukan secara luring, itu saya kira tidak masalah itu. Kalau misalnya kondisinya sekolahnya itu sudah tatap muka ya, tidak masalah saya kira. Tinggal ada perubahan-perubahan, itulah perlunya ada revisi-revisi, ya. Jadi kan tetap ada revisi di sini yang kita lakukan ini, baik revisi perangkat maupun dengan pembelajaran yang dilakukan. Kan kita lihat kondisi, tidak mungkin kita mau merubah
apa namanya yang tempatnya itu bahwa karena sudah tatap muka ini karena sesuai dengan RPP saya ini adalah RPP yang luring yang daring, maka mari kita belajar daring. Ya, jadi jangan rubah kondisi yang ada di sekolah. Ya. Kira begitu ya. Jadi ada tambahan dari Bu Diana, silakan ya. Baik Pak Pri, terima kasih. Ya. Kayaknya Pak Udin ini, silakan Pak Udin. Pak Udin Sidik. Ya, terima kasih Pak Supriyadi. Yeah. Oh iya. Saya hanya menambahkan tadi tentang RPP luring dan daring. Tadi memang sempat juga jadi bahan pertanyaan masalahnya Pak Tri tadi di sesi siang tadi kami pertemuan. Diharapkan kepada peserta, tolong diperhatikan kepada peserta bahwa dilihat kondisi sekolahnya, apakah sudah menerapkan proses pembelajaran dengan metode daring ataupun sudah menggunakan metode luring, sehingga di RPP itu nantinya pada saat kita mengupload itu tidak ada lagi perubahan. Jadi jangan sampai begini katanya tadi itu bahwa di RPP kita sudah menerapkan namanya daring, tetapi pada saat pelaksanaan kita menerapkan yang namanya luring. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan kembali RPP yang akan diupload, kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita nanti terjadi pengulangan. Ya itu tadi yang sangat diupayakan supaya dihindari. Jikalau memang proses pembelajarannya di sekolah Bapak Ibu ini sudah ada yang menerapkan metode luring, itu Bapak Ibu lihat sendiri RPP-nya itu seperti apa. Kalau dia menggunakan daring, ya otomatis harus diubah, harus mengikut apa keadaan atau kondisi yang ada di sekolah, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari tadi ada video pengajaran, itu memang waktunya tadi sudah disepakati sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Supriyadi tadi. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, kapasitasnya itu tidak boleh lebih dari 401 mega. Saya tidak tahu kenapa ada satunya di belakang. Ya, jadi kapasitasnya itu paling tidak dia sejumlah 401 mega. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan kembali RPP-nya sebelum di-upload kembali dan sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Begitu Pak Supriyadi, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Udin. Ini betul apa yang dibilang Pak, yang kurang baik sebenarnya kalau misalnya lainnya RPP-nya yang diupload kemudian lainnya yang dilaksanakan, kan namanya perencanaan. Ya. Perencanaan itu harus disesuaikan dengan implementasi, ya. Kalau misalnya dia luring, ya pakai juga yang luring, kayaknya sudah luring, ya. Saya kira itu ya. Lagi untuk yang keras Makassar ini. Iya, baik teman-teman. Mohon maaf tadi saya ada telepon dari Pak Dekan, jadi. Baik, siapa tahu masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman angkatan kelas 01, 02 ataupun kelas 03, ya silahkan. Jadi jelas ya bahwa kalau misalnya sudah ada yang melaksanakan luring di sekolahnya, ya perangkatnya itu harus disesuaikan, gitu ya. Jadi yang diupload disesuaikan juga, jangan yang diupload daring dalam bentuk daring kemudian pelaksanaannya itu luring. Nah itu nanti yang jadi kendala buat teman-teman semua kalau seperti itu. Ya, karena menurut tadi pembicaraan bahwa ada pengalaman di sesi pertama, di angkatan pertama itu ternyata RPP itu dia menggunakan RPP daring. Kemudian pada saat pelaksanaan ternyata dia menggunakan model luring. Luring, iya. Iya, jadi yang jadi persoalan adalah membutuhkan waktu lagi untuk mengulang.
Betul Pak. Jangan sampai itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Nah, itu upayakan dihindari seperti itu. Sekian Bu. Iya. Terima kasih Pak Udin. Betul sekali. Jadi teman-teman ini untuk meminimalisir ya, jangan sampai di antara teman-teman angkatan 2 ini ada yang mengalami hal yang sama di angkatan pertama ya. Jadi tolong diperhatikan kalau misalnya nantinya teman-teman akan melaksanakan kegiatan pembelajaran atau PPL di sekolah itu luring, jangan sampai mengupload tadi RPP-nya atau perangkatnya itu daring ya. Tolong diperhatikan itu. Baik. Masih Bunda. ada yang lain? Bunda. Mau tanya Oke, Ibu. silakan Pak Niko. Boleh bertanya lagi, Pak Bu? Mulyadi? Pak Mulyadi Iya, Bu. atau Pak Niko nih? Saya Mul, Bu. Pak Niko, Pak Mulyadi. Oke, Pak Mulyadi dulu Pak Niko ya. Oh, iya. Iya. Suara Terima kasih. baru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kami itu kan ada di pesantren. Biasanya kalau bulan Maulid seperti sekarang ini sudah liburan, kira-kira kurang 9 hari lagi ini semua santri itu pulang. Nah, apakah bisa kira-kira record itu dilakukan sebelum mereka pulang ke rumahnya masing-masing? Melihat kondisinya, kalau mereka nanti ada di rumah mungkin kesulitan karena daerah itu biasanya daerah pedalaman seperti itu. Dan kalau semisal nanti dilakukan pembelajaran secara daring, menurut saya tidak akan maksimal seperti itu. Mohon masukannya. Jadi waktu saya ini dari hari ini kurang 9 hari lagi mereka akan pulang semuanya. Apakah bisa dipercepat untuk recordingnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebijakan Bu Diana. Saya tidak bisa jawab ini Bu Diana. 9 hari lagi. Iya, berarti hanya satu Iya, siklus. Berarti masih ada satu siklus. Ini kan siklus pertama ini sampai hari Sabtu. Iya. Berarti masih bisa dalam bentuk luring kayaknya untuk minggu pertama ini Pak Suk ya. Iya. Tapi untuk siklus kedua dan ketiganya bagaimana Pak Suk? Ya. Karena kalau dalam bentuk daring mereka agak kewalahan kayaknya, pedalaman. Ada dua hal yang bisa sebenarnya dilakukan. Yang pertama itu bisa saja misalnya mencari sekolah yang dekat situ, sekolah yang bisa ditempati mengajar, yang setara misalnya, ya, setara tempat ini artinya materinya sesuai yang diajarkan. Pindah sekolah, Pak. Iya. Kemudian yang kedua itu tadi bisa kalau misalnya bisa secara daring kalau misalnya tidak ada, karena itu kan ada koreksian dari pembimbing. Jadi kalau misalnya mau dikumpul 3 hari terus ya, nanti tidak ada koreksian dari pembimbing itu. Dari yang berupa misalnya mau 3 hari itu siklus pertama 1 hari, siklus kedua hari ketiga, siklus 3 siklus dengan 3 hari juga ya. Itu sudah menyalahi terutama PTK-nya, ya PTK-nya itu. Iya. Iya. Jadi Pak Mul atau siapa tahu memang masih bisa siswanya itu diajak ke sekolah pada saat Pak Mul mau melakukan ini perekaman di Bisa, siklus Bu. kedua Artinya atau siklus ketiga. kalau tidak semuanya nggak apa-apa, Bu. Iya. Artinya yang terdekat saja. Boleh mewakili, kalaupun ya. Soalnya itu rata-rata antar kabupaten jauhnya. Kasihan. Gitu ya. Kalau dekat kan mungkin masih bisa. Tapi ya itu kalau dipanggil lagi ke pondok tidak bisa semuanya hadir. Oh gitu ya. Hanya bermasalah nanti di PTK-nya.
Karena tidak bisa kelihatan itu peningkatan pembelajarannya misalnya, keaktifan, ya. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu ya mau diapa, ya. Saya kira kita harus jangan kita terlalu aktif. Iya betul ya. Iya Pak, betul. Jadi ini adalah kebijaksanaan dari dosen pembimbing dan guru pamong ya, karena beliau-beliau nanti akan memeriksa tugas-tugas atau tagihan-tagihan yang akan diupload oleh teman-teman peserta semua. Ya. Jadi Pak Mul, berapa lama sebenarnya siswanya ini libur? Maksudnya mereka pulang? 10 hari. 10 hari. Berarti 3 sudah pulang pada saat ujian. Iya Pak, masih ada di rumah beliau. Mereka. Kayaknya belum Pak, karena 9 hari ini kan siklus pertama mereka, iya oke lah mereka itu, tapi siklus kedua pertengahan itu mereka sudah pulang. Atau kalau bisa Pak Mul, siklus keduanya kan sama hari keempat, berarti hari Kamis kan dilakukan ini perekaman. Iya. Jadi siapa tahu siswanya ini masih bisa, ya masih bisa disuruh tinggal untuk sementara supaya selesai siklus keduanya gitu. Iya. Bisa juga begini Bu Diana. Dimajukan itu, dia bisa Pak Mul itu dimajukan di hari ketiga. Oh begitu Pak. Iya, bisa itu. Dimajukan di hari ketiga supaya bisa dapat siklus keduanya. Nah, ini. Iya. Ya, Pak. Saking bijaksananya ini dosen pembimbing Pak Mul. Alhamdulillah. Iya, saya rasa kalau kasus solusi. Iya, Pak. Kalau kasus Pak Mul itu sebenarnya adalah kesepakatan dari dosen pembimbing saja dengan memperhatikan apa permasalahan yang ada di tempat peserta. Kemudian paling tidak kita bisa memberikan solusi seperti itu. Kalau saya rasa tadi solusinya dari Pak Supriyadi itu bagus, kalau memang sebaiknya kalau bisa itu dimajukan, tetapi paling tidak koordinasinya itu harus intens terhadap pembimbingnya. Saya kira begitu Pak Mul ya. Iya, betul, Pak. betul. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih Pak. Pak Mulyadi di kelompok mana? Kelompok C Pak. Kelompok C Pak. Alhamdulillah. Pak Firdaus, Pak Firdaus ini. Pak Firdaus. Mana ki Pak Firdaus? Saya muncul dulu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Firdaus? Ya, saya melaksanakan perintah saja dari Pak Koordinator. Jangan koordinator. Ya. Jadi saya kira yang begini Pak, nanti kita lihat kondisi di lapangan saja dulu. Ya, kondisi lapangan, betul Pak. Sambil jalan, karena banyak alternatif. Ya, apalagi kalau siklus 1 dengan siklus 3 bisa bergabung siswanya, kan tidak ada masalah. Kalau siklus 2 kan bisa identifikasi berapa misalnya siswa yang tidak bisa, berapa yang bisa. Artinya kalau misalnya tetapi yang kemungkinan mendapat akses internet misalnya. Segera begitu Pak Ibu. Kenapa loyo Pak? Lemas ini Pak Firdaus. Sinyalnya harus di sini Bu, lagi di daerah. Oh, di Boneki. Iya, di mana di kecamatan. Pulang kampus sih paling orang Besok balik lagi. Kayaknya ada acara baca doa ini. Sepertinya Pak. Tadi habis sholat asar, ini tidak sempat ke rumah sehingga saja di tetangga. Batal Pak Supriyadi minta songkolonya. Itu nih. Aku lihat songkolnya itu Iya, silakan. Terima kasih Pak Firdaus ya. Jadi seperti itu ya solusi yang diberikan Pak Mul oleh dosen pembimbing. Jadi yang untuk kelompok C ini adalah dosen pembimbingnya Pak Firdaus.
dan guru pamong itu adalah Pak Soeharto. Ya. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Pak Niko masih ada tadi yang mau ditanyakan? Mana Boleh, Pak Bu. Niko? Silakan, silakan. Ini untuk daring dan luring. Di sini saya masih ada surat gubernur bahwa masih disuruh daring sampai tanggal akhir Desember. Ini berarti kami RPP-nya daring dan pelaksanaannya daring. Kemudian apakah dosen sama pamong itu ikut ke LMS juga, Bu? Oke, Apa hanya pamong saja? Iya. Jadi Pak Sup, silakan Pak Sup. Saya belum tangkap ini. Maksudnya ikut bagaimana? Maksudnya untuk ikut masuk ke itu meeting. Terlibat di LMS-nya. Terlibat. Jadi semuanya daring, pembimbingan daring, nggak mungkin kita lakukan luring. Ya, jadi yang bisa dilaksanakan daring itu adalah pembelajarannya ya. Iya, maksudnya itu. Jangan datang ke Makassar, nanti biayanya besar. Ya Pak, jauh Pak, jauh sangat. Jadi tetap ya Pak Niko, dosen pembimbing dan guru pamong itu tetap berkolaborasi untuk membimbing teman-teman yang melaksanakan PPL. Jadi proses pembimbingannya itu apakah melalui LMS ataupun melalui media-media lain yang bisa digunakan berkomunikasi dengan dosen pembimbing dan guru pamongnya. Ya. Nah, mengenai tadi surat edaran gubernurnya ya bahwa tetap melaksanakan daring sampai bulan Desember, ya berarti yang Pak Niko harus upload itu adalah RPP yang daring karena pelaksanaannya itu kan daring juga, gitu ya? Iya betul. Oke, jelas ya? Jelas. Ada Bu Diana. Oh iya Bu Susi silahkan. Barangkali baiknya setiap kelas ya atau kelompok itu dibuatkan WA grup Pak, Bu. Oh iya. Ya. Itu barangkali supaya kita juga bisa berkomunikasi dengan peserta. Dosennya sama betul, Bu. Kelas. Betul. Ya. Itu harus 36 anak apa 10 anak saja? Dibagi kelompok saja, kelompok A, B dan C kan. Lain yang nah, untuk siswa, maksudnya siswanya. Berapa orang dalam kelasnya Pak Niko? Disesuaikan itu. Satu kelas 36, katanya boleh 10 Bu. 36 berarti. Iya segitu, ya. Atau bagaimana Pak Sup? Iya kan nggak semua kelas ada 30 Pak. Iya maksudnya kelasnya kan beda-beda. Iya, ya, sesuaikan saja lah kalau itu mah. Ya, kalau mamanya saya, ya mamanya saya. PTK itu enggak bisa kita merubah kondisi yang ada di lapangan. Kalau misalnya dia hanya misalnya 5 ya 5, kalau misalnya 10 itu enggak ada batasan. Ya, yang penting kita melakukan di dalam kelasnya. Apakah kelas daring atau kelas luring. Jangan rubah kondisi di sekolah. Ya. Oke. Ya, jadi begitu Pak Niko ya. Siap. 36 ya, 36 Pak Niko jangan dikurangi, jangan ditambah. Oke, jadi teman-teman yang admin kelas 01, kelas 03 ya, silahkan dibuatkan grup per kelompok untuk masing-masing pembimbing, dosen pembimbing dan guru pamongnya juga diikutkan ya. Jadi per kelompok, bukan per kelas teman-teman. Kalau saya di TKI 02, saya sudah buatkan per kelompok. Ya, jadi kami ada 30 peserta, masing-masing kelompok itu ada 10 orang. Jadi kami sudah buatkan, tinggal menambahkan nanti ini untuk dosen pembimbing dan guru pamongnya. Abe, Pak Alam. Ya, sudah. Kalau di kelas TKI 01 sudah, Pak. Sudah, iya sudah per kelompok. Oke, mantap. Assalamualaikum. Tinggal tambahkan. Tinggal menambahkan dosennya sama guru pamongnya juga.
Iya. Oke, makasih. Terima kasih Pak Alang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak? Siapa? Ya, Pak Irfan, Bu. Ya, Bu. Ini Bu, berhubung Oke, di sekolah saya itu menggunakan jadwalnya sistem blok, Bu ya. Jadi minggu pertama itu kita di bengkel lah. Terus kemudian minggu kedua itu siswa di teori. Terus kemudian untuk minggu berikutnya lagi itu siswa nanti yang masuk itu absen yang besar. Itu nanti ketemu dengan siswa tersebut tuh kira-kira 3 minggu lagi, Bu. Gimana Bu itu, Bu? Itu yang jadi masalah di tempat kami, Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana Pak Sup? Ya, apa namanya, hari ketiga itu perhatian industri atau di luar sekolah ya? Gimana Pak? Di luar sekolah atau di dalam sekolah anunya kegiatannya? Ini sementara masih luring Pak, tapi nanti nggak tahu kalau dibikin daring lagi karena sesuai dengan kondisi Pak. Dulu kita sudah pernah itu luring, tapi seminggu kemudian itu di stop oleh Dinas Pendidikan disuruh daring lagi. Seperti itu Pak. Intinya itu saya bilang tadi dikondisikan saja, mau luring, mau daring, ya. Terserah di sekolahnya itu, jangan dirubah sekolah, nggak mungkin sekolah itu nanti, ya. Nggak mungkin bilang, kita belajar teori 3 kali, nggak bisa, ya. Itu intinya kalau pembelajaran PPK itu disesuaikan yang ada di sekolah. Ya, jadi begitu ya Pak Irfan. Ya Bu. Jadi dikondisikan saja. Siap Bu. Kalau misalnya siklus pertama Pak Irfannya daring, ya diupload RPP dan perangkat lainnya itu dalam bentuk daring, ya kan? Iya Bu, siap Bu. Nah, kemudian minggu keduanya misalnya luring ya, dikondisikan saja. Yang penting perencanaan dan implementasinya itu sesuai. Oke, Bu. Ya, oke. Baik, ada yang lain? Ical. Saya rasa cukup, Bu. Ical, mana Ical ini TKI 03? Ical, mana Ki Ical? Saya rasa cukup, sudah sangat jelas sekali. Oke. Dari Pak Supriyadi dan Bu Diana. Oke. Iya Pak. Apakah 3 adminnya Bu Diana? Atau Bu Diana saja? 3 admin ini Pak. 3. Kan ini 3 kelas Pak digabung. 3 kelas. Berarti 3 juga adminnya? 3 Pak, iya. 01 siapa? Saya Pak, Pak Alamsyah. Oh, Alamsyah. Oh iya. Ya. 03 itu Ical Pak, 02 saya. Kita berkolaborasi Pak. Mana mukanya tuh Alamsyah? Buka dulu ya. Alamsyah. Ya di PPG Pak. Ya di PPG Pak. Oh. Tunjukkan Pak Alamsyah. Oh iya, ternyata orang ganteng boleh jadi. Iya, makasih. Oke, baik teman-teman. Makasih Pak Alam. Terima kasih buat semua dosen pembimbing dan guru pamong yang telah hadir. Ya, dan terima kasih juga kepada Bapak Koordinator Pak Supriyadi atas paparannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi dan teman-teman dosen pembimbing lainnya, ada Pak Udin, Bu Susi, Pak Firdaus, Ibu Mantasia, dan Bapak Ibu Guru Pamong, semoga selama 3 minggu ke depan ini kita bisa bekerja sama dengan teman-teman peserta, ya, sehingga hasil yang diharapkan itu dapat tercapai dengan baik. Amin. Baik, untuk web meeting kita atau Zoom meeting kita sore hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Oh iya Pak Udin. Untung belum sampai salamku.
Sudah menjawab saya. Iya, silakan. Jadi mungkin di forum ini mungkin kita masih lengkap semua. Sebaiknya kita tentukan jadwal untuk meeting besok sehingga ada keseragaman. Jangan lagi nanti ada yang jam berapa. Saya pikir itu kesepakatan kelompok saja, Pak. Tabe. Oh ya. Iya, Ya, Pak. ini dia kan di kelompok masing-masing, Pak. Iya, Pak. Iya. Itu kan kelompoknya masing-masing. Ya, jadi tergantung kalau kayak Pak Udin mungkin ya kita bisa jam 9, Pak. Karena peserta kita di Jawa rata-rata, Pak. Oke. Kalau kelompok saya mengikuti Bu Diana saja. Terima kasih Pak Daus. Baik, Pak Udin, Tabe. Jadi besok itu web meetingnya tergantung dari masing-masing kesepakatan masing-masing kelompok ya. Karena jangan sampai teman-teman admin itu menjadwalkan jam 8 misalnya, tapi guru pamongnya ada kegiatan atau dosen pembimbingnya tidak sempat. Nah, itu kan tidak ketemu, Pak. Ya, makanya tadi saya arahkan teman-teman admin untuk membuat grup ya masing-masing kelompok. Karena kadang dalam satu kelas itu Pak kan ada 3 kelompok. Kadang mereka tidak bisa berbarengan juga pelaksanaan web meetingnya, gitu. Gitu ya Pak Udin. Jadi komunikasi saja dengan ini admin tak. Kalau di saya sih rata-rata. Siap, saya sudah tambahkan Pak Udin di grup B. Iya, ada Pak Alam. Pak Alam itu lincah 01. Kalau Pak Alam itu bosku itu jadi semua itu. Betul Pak, betul. Siap letting. Alam itu letting dengan Diana itu jadi semua itu. Iya, jadi seperti itu. Kalau di kami angka kelas 02 itu Pak rata-rata jam 9 ya. Supaya teman-teman yang di waktu Indonesia Barat itu bisa ngopi dulu. Siap. Kasihan kalau mereka belum ngapa-ngapain terus jam 8 waktu Indonesia Tengah, di sana kan jam 7 Pak. Jadi ya kami kondisikan juga teman-teman yang ada di waktu Indonesia Barat. Ya begitu ya Pak Udin. Nggak ada lagi Pak Udin, Pak Daus. Oke. Cukup. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Insya Allah kita hari ini sudah masuk ya PPL 1, jadi disilahkan untuk teman-teman peserta untuk segera mengupload perangkat pembelajaran untuk dimasukkan di siklus 1 ini. Ya, baik, saya akhiri Zoom meeting kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Boleh. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih. Boleh live. Pak Bagus. Boleh live. Nggih Pak Bagus, nggih Pak Niko monggo.